Soal mutual holding. P memperoleh 90% kepemilikan S seharga 630.000 pada tanggal 1 Januari 2020. Ketika ekuitas S terdiri dari modal saham 300.000 dan saldo laba 200.000. Kelebihan pembayaran terhadap nilai buku aset neto S dialokasikan kepada bangunan over value 20%, masa manfaat 10 tahun. Peralatan under value 30%, masa manfaat 5 tahun, dan sisanya dialokasikan ke paten dengan umur manfaat 10 tahun. Pada tanggal 2 Januari 2020, S membeli 10% kepemilikan P dengan harga 100.000 ketika ekuitas P sama dengan nilai wajarnya. P menjual tanah kepada S pada awal tahun 2020 dengan harga 75.000 dan harga beli tanah tersebut oleh P adalah 60.000. S menjual peralatan kepada P pada tanggal 3 Januari 2020 dengan harga 45.000 dan diharapkan masih bermanfaat 3 tahun lagi. Peralatan tersebut dibeli dengan harga 60.000 dan telah disusutkan sebesar 21.000. Selesaikanlah kertas kerja konsolidasi berikut beserta perhitungannya dengan pendekatan saham trisuri dan konvensional. Nah, sebelum kita jawab soal ini, terlebih dahulu kita analisis bahwa P memperoleh 90% kepemilikan S dan S juga memiliki P 10%. Artinya P dan S saling memiliki. Dan ini merupakan saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan. Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan saham trisuri terlebih dahulu. Pertama, kita membuat dulu diagram afiliasinya. Ya, di sini P kemudian ada S. Oke, P memiliki S 90%. Dan S memiliki P 10%. Kemudian kita menghitung selisih nilai investasi. Cost P ke S tahun 2020. Cost of investment 90%, 630. Implied value 630 dibagi 90%. Equity S saat itu terdiri dari common stock dan RE. Common stock-nya 300 dan RE 200. Nah, total ekuitasnya 500 sehingga kita bisa mencari excess value-nya sebesar 200. Kemudian kita alokasikan. Di sini dikatakan bahwa dialokasikan kepada bangunan, building. Over value 10 tahun. 30% dikali excess-nya.
Kemudian, equipment under value. Umurnya 5 tahun. Sorry, di sini overvalue 20%. Equipment 30%. Nah, sisanya katanya ke paten. Ya, paten 180 dengan umur 10 tahun. Oke, berikutnya kita cari amortisasi excess value-nya. Unamortized beginning, amortization, unamortized ending. 40.000, 60, 180. Amortisasinya building 10 tahun. Dibagi 10 per tahunnya 4.000, equipment dibagi 5 per tahunnya 12.000. Dan paten dibagi 10 per tahunnya 18. Nah, inilah total amortisasi pada tahun 2020 yaitu 26.000. Berikutnya kita akan mencari intercompany profit. Nah, P menjual tanah ke S awal tahun. P jual tanah ke S awal tahun 2020. P jual tanah ke S berarti transaksi downstream. Harga jual tanah tersebut yaitu 75. Sedangkan kos tanah tersebut sebesar 60. Nah, sehingga ada keuntungan sebesar 15.000. Nah, karena ini transaksi interperusahaan, keuntungan ini masih unrealized. Kemudian, transaksi interperusahaan lainnya, S jual peralatan ke P. Dan ini transaksi upstream. Harga jual yaitu sebesar 45. Kemudian book value dari peralatan tersebut cost dikurangi accumulated depreciation. Cost-nya yaitu sebesar 60 dan akumulasinya 21. Sehingga book value-nya sebesar 39.000.
Dan ini keuntungan atas penjualan peralatan dari S ke P. Karena ini transaksi interperusahaan, maka ini kita sebut unrealized. Unrealized gain on sale of equipment. Kemudian, piecemeal-nya atau realize karena sudah digunakan selama setahun, Rp6.000 dibagi masa manfaatnya 3 tahun, yaitu 2.000. Berikutnya kita membuat income allocation. Sini ada P, ada S. Separate income. Oke, kita cari dulu gain on sale of land tadi 15 bagi si P. Gains on sale of equipment bagi S yaitu 6.000. Oke, ini separate income-nya P dan S 500 dan 150 sebelum ada pendapatan investasi. Nah, kemudian amortization. Building, equipment, patent. Masuk ke kolom S. Building positif 4.000, equipment negatif 12.000, dan patent negatif 18.000. Kemudian intercompany profit. Unrealized gain on sale of equipment, unrealized of land, kemudian unrealized gain on sale of equipment, kemudian piecemeal. Unrealized gain on sale of land ini merupakan transaksi downstream, berarti di kolom P. Sebesar 15.000. Oke, karena transaksi downstream kita tandai. Kemudian upstream untuk peralatan 6.000 dan 2.000. Nah, inilah yang diakui. Nah, karena S memiliki P 10% dan S berhak mendapatkan dividen income dari P sebesar 10%. Dividen from P, yaitu 10% dikalikan 120.000. Nah, kita totalkan lagi. Sekarang baru S allocation ke P, yaitu P berhak menerima 90% atas laba S.
Kemudian kita totalkan lagi. Nah, P karena memberikan dividen kepada S sebesar 10% atau 12.000, P akan memperlakukan dividen tersebut seperti downstream. Dan mengurangi income from S. Nah, sehingga CI atau consolidated income atau laba konsolidasinya yaitu sebesar 591 dan NCI expand sebesar 13.200. Nah, di sini bisa kita hitung income from S-nya. Oke. Kita tandai dulu tadi P mendapat alokasi dari S 118.800, di sini ada dividen 12.000. Jadi income from S boleh CI dikurangi dengan separate income P 91.800. Atau income from S bisa kita cari dengan 118.800 yaitu alokasi dari S dikurangkan dengan transaksi downstream 15 dikurangkan dengan dividen yang diberikan P ke S. Nah, di sini ada dividen income sebesar 12.000 bagi S. Berikutnya, kita membuat jurnal di buku P. Pertama, jurnal awal, investasi awal. Investment in S pada cash. Yaitu sebesar 630. Kemudian, jurnal pengakuan laba dari S. Debit, investment in S, kredit, income from S. Yaitu sebesar 103.800 atau sebelum ada dividen. Nah, kemudian baru penerimaan dividen dari S. Cash pada investment in S. Sebesar 100.000 dikali 90%. Nah, kemudian karena P memberikan dividen kepada S, sehingga kita akan menjurnal debit income from S. Income from S-nya akan berkurang pada dividen P. Yaitu sebesar 12.000. Nah, kalau kita hitung berapa sih saldo akhir dari investment in S? Awal 630 ditambah laba 103 dikurangi dividen dari S yaitu 643.800. Kemudian
kita membuat adjustment and elimination. Yang pertama, error and omission. No entry. Kedua, intercompany profit. Karena ini tahun pertama, yang pertama transaksi downstream P ke S jual tanah dengan unrealized gain 15.000. Gain on sale of land, debit, kreditnya land. Sebesar 15.000. Kemudian untuk equipment, gain on sale of equipment, kredit equipment sebesar 6.000. Nah, untuk piecemeal, accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 2.000. Yang ketiga, income from S and dividend S serta dividend P. Debit income from S sebesar 91.800. Sedangkan untuk dividen S yaitu 90.000. Nah, selisihnya masuk ke investment in S. Kemudian kita mengeliminasi dividen income yang diterima oleh S. Debit, dividen income, kredit, investment in S. Yaitu sebesar 12.000. Nah, yang keempat, NCI share. Debit, NCI expense sebesar 13.200, kredit dividen S yaitu sebesar 10% dikali 100.000. Dan selisihnya NCI equity sebesar 13.200 kurangkan dengan 10.000. Kelima, investment in S and equity S, serta mengeliminasi investment in P. Debit common stock, RE, nah tadi kita lihat excess value-nya. Ada building, building itu over value. Kita mulai dari equipment, kemudian paten. Karena building over value di kredit. Common stock sebesar 300, RE 200, equipment sebesar 60, paten 180, dan building 40. Kredit, investment in S dan NCI equity. Untuk investment in S-nya berarti sebesar 90%. Dan untuk NCI equity
sebesar 10%. Nah, sini harus dicocokkan. 630 harus sama dengan cost of investment 630. Karena masih di tahun pertama. Nah, kemudian kita mengeliminasi investment in P yang 100.000. Debit, investment, nah ini kita menggunakan treasury, ya. Debit treasury stock, kredit, investment in P, yaitu sebesar 100.000. Karena S membeli P awal tahun 2020 yaitu 10%. Sebesar 100.000. Keenam, amortization. Oke, kita mulai dari building over value. Building debitnya, kredit, depreciation, expense. Yaitu sebesar 4.000. Kemudian equipment, depreciation, expense, kreditnya equipment. Sebesar 12.000. Kemudian paten, amortization expense, debit, kredit, paten. Sebesar 18.000. Ketujuh, other reciprocal. Nah, di sini kebetulan tidak ada transaksi others, buat no entry. Nah, sudah selesai adjustment and elimination. Kemudian kita jumlahkan debit dan kredit. Ya, 1.014.000. Oke, di sini bisa kita cek saldo investment in S ending. Kredit 1.800 ditambah 12.000 ditambah 630, yaitu 643.800. Sama dengan di buku P. Oke, kemudian kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Oke, error. Nah, kita lengkapi dulu P dan S-nya. Income from S-nya tadi sebesar 91.800, kemudian dividend income bagi S sebesar 12.000. Sehingga dapat net income P yaitu 591.800. Kita pindahkan net income ke RA statement sehingga kita bisa peroleh ending RA. Nah, jangan lupa karena tadi P memberikan dividen ke S, jadi dividen P yang 20 ini berubah menjadi harus dikurangkan dengan 12.000. Menjadi 108. Kemudian RA ending masukkan ke balance sheet. Ya. Nah, kita bisa menghitung total liability and equity. Investment in S, masukkan angka 643. Investment in P, yaitu tadi 100.000. Ya.
Oke, kita total aset 2983. Untuk S, total asetnya 1232. Oke, kita masukkan adjustment and elimination di kertas kerja konsolidasi. Pertama, error omission tidak ada. Kedua, intercompany profit, gain 15, land, kredit 15. Debit gain on sale of equipment 6.000, kredit equipment 6.000. Accumulated depreciation di debit sebesar 2.000, kemudian depreciation expense di kredit 2.000. Nah, kemudian yang ketiga, income from S and dividend S serta dividend income. Income from S 91, dividen yaitu sebesar 90 ditambah dengan 10.000. Oke, kemudian investment in S di kredit 1.800, ada lagi 12.000 ditambah 630. Nah, kemudian dividen income di kredit, di debit sebesar 12.000. Oke, yang ketiga sudah. Yang keempat, NCI share expand, NCI expand 13.200, juga sudah. NCI equity-nya 3.200 ditambah dengan 70. Kemudian investment in S dan equity S, common stock 300, kemudian RE beginning 200, kemudian equipment 60, paten 180, building di kredit sebesar 40. Oke. Investment sama NCI tadi sudah. Kemudian treasury stock. Nah, di sini kita tambahkan treasury stock. Di debit sebesar 100. Dan investment in P kredit sebesar 100. Keenam, amortization building debit 4.000, kredit depreciation expense yaitu 4.000. Kemudian depreciation expense debit 12.000, equipment di kredit sebesar 12. Amortization expense, ya kita masukkan ke operating, 18, dan paten kredit sebesar 18. Ada resiprokal? Tidak ada. Kita cek total debit dan kredit. Oke, 1.014.000, 1.014.000 sudah sama. Sekarang kita konsol income statement terlebih dahulu. P tambah S
kurangi debit tambah kredit. Pastikan gain on sale of land, gain on sale of equipment-nya 0. Income from S, dividend income 0. Nah, sekarang kita hitung berapakah net income konsol. 591.800 harus sama dengan net income induk. Kemudian untuk RA statement P tambah S kurangi debit tambah kredit. Pastikan net income dari income statement pindahkan ke RA statement. Sehingga kita bisa mencari RA ending-nya, yaitu 983.800 harus sama dengan RA ending induk. Begitu juga dengan RA beginning. Di balance sheet, P tambah S tambah debit kurang kredit. Ya. Pastikan investment in S dan investment in P 0. Tidak ada angkanya di konsolidasi. Oke, bagian kreditnya P tambah S kurang debit tambah kredit. Ya, treasury stock saya kasih warna orange ya. Nah, ini mengurangi 100.000. Dan RE-nya ambil dari RE ending. Kita totalkan bagian kredit. Ya, sama dengan total aset 3.627. Oke, demikian pembahasan soal mutual holding saham induk dimiliki oleh anak perusahaan dengan treasury stock approach. Sekian, terima kasih.